Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cara mengupload tugas ya di LMS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Jadi saya sekali lagi akan memberikan contoh bagaimana caranya. Baik, kita ke laman LMS Pekon Untad ya, FEB Untad, ke lamannya, kemudian kita login seperti biasa di kanan atas. Kemudian kita masukkan stambuk Anda ya. Lagi-lagi saya gunakan di sini contoh salah satu mahasiswa saya di kelas riset operasi. Kemudian saya masukkan passwordnya. Sebentar. Kemudian saya klik. Ya. Nah, di sini nampak salah satu contoh akun dari Rian ya. Maksud saya akun LMS-nya Rian. Nah, Rian ini mahasiswa manajemen mengambil mata kuliah riset operasi. Nah, di dashboard akunnya Rian akan nampak seperti ini. Kemudian kita langsung saja ke penjelasan upload tugas ya, karena di video-video saya sebelumnya sudah jelas posisi masing-masing daripada ribbon ini ya. Jadi saya ke sini dulu ke mata kuliah yang diambil oleh saudara Rian. Nah, kemudian diumpamakan ya, saya Rian memasuki pertemuan ke-9. Nah, di sini nampak ada beberapa pengumuman atau postingan dari dosen. Yang pertama di sini kehadiran, ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian ini adalah materi ya yang dibagikan oleh dosennya. Kemudian ini adalah kuis dan ada penelitian mini ya. Tapi penelitian mini ini atau mini riset ini tergantung dosen ya. Mungkin ada tugas-tugas berbentuk lain, apakah ke lapangan melakukan survei atau membuat artikel atau membuat makalah dan seterusnya. Nah, ini boleh jadi berbeda. Ini hanya sampel sekali lagi buat adik-adik semua. Nah, saya coba ke metode antrian ini ya, atau file yang dibagikan oleh dosen Rian ya, mengenai antrian. Coba kita klik, akan nampak seperti apa tampilannya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, Ya. dan ratusan strategi taktis. Jadi akan masuk ke materi ya, atau video pembelajaran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. upload oleh dosen Saya Rian. Surya Hadi. Nah, ini adalah Saya akan menjelaskan salah metode satu antrian. cara dosen untuk menambah materi yang diberikan ya. Karena kalau melalui virtual Zoom ataupun media-media lain itu mungkin terbatas. Jadi kalau dosennya ingin menambahkan materi akan nampak di pertemuan ya, atau setiap pertemuan ya, kalau dosennya merasa bahwa dibutuhkan materi tambahan untuk memperkuat atau menambah kompetensi nanti dari si mahasiswa ya. Nah, ini boleh jadi e-book ya,
boleh jadi e-book atau mungkin laman yang Anda harus telusuri, kemudian Anda harus kritisi dan seterusnya. Atau mungkin artikel, ya laman artikel, kemudian Anda buat critical review-nya dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu ya, tergantung dosennya. Lagi-lagi ini hanya sebuah contoh saja. Nah, kemudian di postingan berikut dari dosennya yaitu ada kuis ya, ada kuis ya. Berbicara tentang kuis, bisa jadi dosennya setiap pertemuan itu mengupload kuis ya. Nah, kita coba buka bentuk kuisnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk kuis yang diberikan oleh dosen ya. Ini berbentuk esai. Adik-adik bisa langsung mengisi ya. Saya ke halaman pertama dulu. Kemudian Anda isi di sini ya. Anda isi di sini seperti ini ya, misalnya. Kemudian Anda bisa tambahkan dengan tautan misalnya, atau sisip gambar, atau mungkin ada gambar yang mau disisipkan ke dalam. Boleh ya, boleh. Tapi kalau emoji ini saya sarankan jangan ya, karena masalah etik nanti ya. Karena kita kan kalangan akademik, tentu emoji ini hanya mungkin berlaku di media sosial ya. Baik, untuk tambahan dari hasil pekerjaan Anda bisa masukkan berkas di sini atau upload file di sini ya. Upload file, Anda hanya klik, kemudian Anda pilih di komputer Anda dengan mengklik choose file. Nah, ini nanti akan terhubung dengan file-file di komputer Anda. Oke? Nah, seperti itu, kemudian Anda unggah dan seterusnya. Jadi, ini adalah satu model daripada tugas yang diberikan oleh dosen ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa bentuk soalnya ini bermacam-macam. Bisa jadi dosennya memberikan pilihan ganda atau bentuk sebab akibat soalnya dan seterusnya ya. Jadi semua tergantung daripada capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh atau diharapkan dicapai oleh mahasiswa dari dosennya. Oke. Nah, ini bentuknya. Kemudian kita ke uploadan yang lain dari dosennya. Nah, ini tadi kita sudah metode antrian ini ya, file unggahan dari dosen, kemudian kuis juga. Sekarang kita ke tugas ya. Ya, biasanya ada tugas yang diberikan oleh dosen bersifat atau mode tugasnya itu adalah berkelompok ya. Nah, bisa jadi ada tugas seperti itu. Ya, kalau di sini kebetulan dosennya Rian mungkin memberikan tugas berupa tugas kelompok ya. Jadi di sini akan tervisualisasi beberapa informasi, misalnya status pengajuan yang kelompoknya Rian lakukan ya, belum ada di sini ya. Status penilaiannya juga belum ada, tanggal jatuh temponya misalnya Rabu 16 Februari dan seterusnya. Waktu tersisa akan visualisasikan juga oleh LMS ini kepada Anda, sehingga Anda bisa mengatur waktu dengan baik ya. Juga kalau ada komentar ya, bisa diisi di bagian ini. Kemudian kita coba lihat ke dalam bagaimana ya. Jadi biasanya kalau tugas-tugas berkelompok ya, mungkin saja dosennya menginginkan di submit atau dikumpul dalam bentuk PDF dan seterusnya. Jadi Anda bisa mengklik bagian ini ya, kemudian Anda bisa buat folder dan seterusnya. Kemudian Anda lakukan mengupload berkas ya, seperti itu. Jadi saya kira Anda bisa mencoba hal ini secara mandiri untuk mengetahui lebih lanjut ya.
Jadi saya kira ini dulu penjelasan kami mewakili admin LMS Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait dengan cara mengupload tugas untuk Anda sebagai mahasiswa, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk melihat video-video yang lain, dan yang paling penting adalah juga melakukan subscribe terhadap channel FEB TV ini untuk mendapatkan notifikasi baru ketika kami mengupload video-video tambahan terkait dengan proses akademik di fakultas kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.